Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar chapter 18 mengenai pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Karena revenue recognition ini penting ya teman-teman. Nah, kenapa sih background-nya revenue recognition ini menjadi penting? Atau menjadi satu topik yang baru di IFRS. Karena menurut IASB dan FASB, mereka tidak puas dengan kondisi pelaporan dari pendapatan. Sehingga IASB membuat standar pengakuan pendapatan yang berdasarkan kontrak dengan customer. Standar baru mengenai pengakuan pendapatan ini akan mengadopsi asset and liability approach, di mana aset perusahaan dan liability perusahaan akan bertambah seiring dengan adanya kontrak dengan customer. Company atau perusahaan harus menganalisa kontrak dengan customer ini karena inilah yang akan menginisiasi pendapatan. Nah, yang harus diperhatikan, yang harus dianalisa oleh perusahaan adalah mengenai term and condition-nya dari transaksi tersebut, mengenai bagaimana pengukurannya, dan mengenai apa yang harus dilakukan supaya transaksi itu benar-benar bisa terjadi. Oke, ada 5 step dalam proses pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah identify contract with customer, atau mengidentifikasi apakah ada kontrak dengan customer. Yang kedua, mengidentify separate performance obligation in the contract, atau mengidentifikasi apakah di dalam kontrak tersebut ada obligation lain atau kewajiban lain yang terpisah. Oke, yang ketiga, mendetermine dari transaction price-nya. Terus yang keempat, mengalokasikan transaction price-nya kalau misalnya ternyata ada separate obligation atau kewajiban terpisah. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengakui pendapatan ketika performance sudah dilakukan secara memuaskan. Oke, kita mulai dengan step yang pertama. Step pertama, identify the contract with customer. Kontrak antara satu orang dengan orang yang lain atau agreement between two or more parties. Nah, di sini pasti ketika ada kontrak akan ada dua atau lebih kan orangnya untuk melakukan kontrak itu. Sehingga kontrak itu di-create untuk menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban. Kontrak bisa berupa tertulis, bisa berupa oral, atau bisa berupa yang biasanya sudah terjadi di dalam bisnis itu. Oke, kalau tertulis saya yakin kalian udah ngerti lah ya, yang namanya kontrak tertulis. Misalnya, Mr. A berjanji kepada Mr. B untuk membeli bla 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 dan lain sebagainya. Itu hitam di atas putih, kalian udah tahu lah ya, kalau yang namanya kontrak hitam di atas putih. Kalau oral mungkin lebih kayak gini teman-teman. Kalau kamu ke McD, kamu datang ini ke kasirnya, datang nih ke waitersnya, kamu bilang ini, Mbak, saya mau pesan nasi sama ayam sama kentang, misalnya. Oke? Nah, ketika kamu mesen nasi ayam kentang, itu udah terjadi kontrak. Kontraknya apa? Kamu akan membeli nasi ayam kentang di McD. Oke? Nah, itu kontrak secara oral. Atau yang ketiga, implement from customary business practice. Nah, ini yang biasanya terjadi di dalam business practice tersebut. Contoh, kamu ke supermarket. Nah, kalau kamu ke supermarket kan normally kamu akan bawa troli dong, masuk bawa troli. Nah, ketika udah di dalam, kamu akan, oh oke, saya butuh barang A. Kamu ambil, kamu masukin. Saya butuh barang B, kamu ambil, kamu masukin. Nah, di situ sebenarnya udah terjadi kontrak. Kontraknya apa? Kontrak kamu akan membeli produk-produk yang ada di dalam keranjang kamu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kamu kan udah orang dewasa, kamu sudah bisa memikirkan apakah saya akan beli atau enggak ya. Kamu kan bukan anak kecil lagi yang, ya udah deh semua barang masukin ke keranjang, enggak kan. Nah, makanya kalau untuk business practice-nya supermarket emang seperti itu. Nah, di situ sudah terjadi kontrak ketika kamu ngambil barang dari etalase ke dalam keranjang kamu. Oke. Untuk accounting-nya, revenue baru akan eksis atau baru akan ada kalau misalnya kontraknya juga eksis atau kontraknya juga ada. Kalau kontraknya nggak ada, revenue itu tidak bisa diakui. Oke? Dan ketika ada kontrak, berarti akan ada hak dan kewajiban untuk mentransfer si barang itu. Dan kamu punya kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa itu, dan kamu punya hak untuk mendapatkan revenue dari situ, dari kontrak itu. Nah, dan ketika adanya si kontrak, akan ada
net asset yang bertambah dan net liability yang bertambah. Oke. Oh sorry, atau net liability yang bertambah. Nah, habis itu kalau misalnya tidak ada kedua belah pihak atau lebih dari dua pihak tidak di dalam kontrak, mereka nggak boleh mengakui pendapatan. Jadi intinya teman-teman, pendapatan hanya boleh diakui ketika adanya kontrak. Dan kontrak akan terjadi ketika tadi 3 kondisi tadi. Yang pertama, yang ini, yang 3 kondisi ini. Written, oral, implement from customary business practice. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada satu ilustrasi singkat sih. Pada tanggal 1 Maret, Morgan menandatangani kontrak untuk mentransfer produk kepada Soyon pada tanggal 31 Juli 2019. Jadi 1 Maret ini baru ada kontraknya nih. Dan kontraknya itu akan dilakukan di tanggal 31. Bahwa dia akan mengirimkan produk dengan harga 5.000. Oke? Dan di dalam kontrak itu juga dibuat kalau misalnya si Soyon ini akan membayar si 5.000 yang dia beli pada tanggal 31 Agustus 2019. Nah, cost dari barang yang ditransfer itu adalah 3.000. Oke. Dan pada tanggal 31 Juli 2019 dia beneran transfer dong, si Morgan ini transfer ke Soyon. Nah, jadi jurnalnya pada tanggal 31 ini kan udah ketika dia sudah melakukan, si Morgan itu sudah melakukan, udah ngirimin produknya ke si Soyon udah mengirimkan produknya ke, maaf sekali lagi, Morgan sudah mengirimkan barangnya ke Soyon pada tanggal 31 Juli 2019. Itu berarti kontraknya udah selesai dong. Nah, berarti dia boleh mengakui yang namanya pendapatan. Sehingga tanggal 31 Juli jurnalnya akan seperti ini. Account receivable 5.000, sales revenue 5.000 karena sudah dia lakukan, kewajibannya sudah dilakukan, dia boleh mengakui pendapatannya. Nah, habis itu cost of goods sold-nya 3.000 karena kan cost dari barangnya itu 3.000. Dan inventory yang berkurang di sisi Morgan adalah 3.000. Nah, ini jurnal di sisi Morgan ya, teman-teman. Bukan di sisinya si Soyon, karena Soyon itu kan yang beli. Oke? Nah, pas tanggal 31 Agustusnya, pas ketika Soyonnya ini bayar, jurnalnya akan cash 5.000, account receivable 5.000. Nah, ini kayak jurnal biasa aja, cuma yang perlu diperhatikan adalah term ketika kapan dia mengakui pendapatan. Dia bukan mengakui pendapatan ketika 1 Maret loh. Karena 1 Maret itu baru kontraknya. Nah, ketika dia sudah melakukan kontraknya, term kontraknya kalau dia akan mengirimkan di tanggal 31 Juli, baru dia mengakui di situ. Oke? Jadi saya harap kalian bisa paham ya. Oke. Nah, untuk step kedua ini, kita akan melihat apakah ada separate performance obligation di dalam kontrak tersebut. Jadi, bahasa gampangnya gini teman-teman. Ketika di dalam satu kontrak, apakah ada kontrak yang lain yang terkandung di dalam kontrak tersebut? Misalnya gini, kamu beli produk kulkas misal. Nah, sebenarnya kan kontrak pertama kamu adalah kontrak membeli kulkas. Nah, tapi bisa jadi di dalam kontrak tersebut itu ada tambahan lagi. Misal, kamu beli warranty. Nah, berarti di dalam kontrak pertama, kamu beli kulkas. Udah include dengan warranty. Nah, ini ada separate nih. Oke. Jadi, ketika kamu beli kulkas, bukan nambah beli ya, beda kan. Nah, jadi gini, lebih gampangnya mungkin gini ya, kalau misalnya kamu beli kulkas, biasanya kulkas itu udah include sama garansi dong. Misalnya garansi mesin 1 tahun, garansi mesin berapa lama. Nah, itu sebenarnya ada 2 kewajiban yang berbeda, teman-teman. Satu adalah kewajiban toko itu harus memberikan kamu kulkas. Udah pasti. Ya kan? Dan obligasi kedua atau kewajiban kedua adalah ketika kulkas kamu rusak, dia harus memberikan garansi. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, berarti dia ada separate performance obligation. Kenapa? Karena ada kulkas dan ada garansi. Beda dengan kalau kamu beli McD. McD, kalau misalnya kamu beli McD. Terus habis itu tidak ada jaminan apapun misalnya. Kamu bawa pulang terus basi. Oh ya udah,
selesai masalah. Karena dia tidak ada jaminan kalau ketika basi, dia akan mengembalikan kepada kamu atau mengganti kepada kamu. Walaupun mungkin prakteknya ada ya, tapi kita ilustrasikan aja. Nah, jadi separate obligation ini akan mungkin ada di dalam beberapa kontrak. Contohnya tadi, ketika kamu beli kulkas, kamu dapat garansi. Ketika kamu beli handphone, kamu dapat garansi. Handphone itu kontrak tersendiri. Garansinya kontrak tersendiri. Kulkas sendiri, garansinya tersendiri. Nah, intinya adalah seperti ini. Nah, contohnya, kalau di sini dia lihat, ini ada Tata Motor, dia bilang, dia akan, dia menjual motor, menjual Tata Motornya, atau mobilnya, habis itu dia juga menjual asuransinya atau memiliki asuransi. Nah, kan nggak mungkin ya yang namanya kamu beli kendaraan di satu merek, tapi habis itu kamu reparasinya di merek yang lain, kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin kamu kucuk-kucuk reparasi di tempat itu, misalnya kamu beli mobil Honda, nah kamu pasti reparasinya di Honda dong, ya nggak sih? Nah, nggak mungkin kamu nggak punya mobil Honda, habis itu kamu reparasi di dealer Honda. Nah, ini yang namanya separate obligation. Kamu boleh baca contohnya yang lain. Oke? Oke, sekarang transaction price. Step ketiga yaitu transaction price. Amount yang diperkirakan akan diterima oleh perusahaan dari si customer. Nah, kalau misalnya andaikan jumlah yang akan diterima dari customer itu fix, itu akan jauh lebih gampang. Kayak misalnya gini, kamu jual satu roti 5.000. Kalau misalnya si customer beli 10, berarti yang akan diterima adalah 50.000. Nah, itu gampang karena jumlahnya fix. Tapi ada beberapa kontrak yang mereka akan lebih sulit untuk menentukan berapa transaction price-nya. Sehingga ada beberapa metode yang akan digunakan. Yaitu metode variable consideration, time value of money, non-cash consideration, considerate, paid or payable to customer. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Variable consideration. Nah, kalau variable consideration ini, jumlah amount yang akan kita terima tergantung pada apa yang akan terjadi di masa depan. Oke? Termasuk kenaikan harga dan lain sebagainya, sehingga perusahaan akan mengestimasi berapa yang akan dia terima. Dia akan mengestimasi menggunakan expected value maupun most likely amount. Expected, jumlah yang diekspektasikan, atau berapa sih kira-kira yang akan dia dapat. Oke? Nah, kalau misalnya expected, dia akan pakai probability. Kira-kira berapa sih probability-nya saya akan dapat ini. Kalau misalnya most likely, mereka hanya akan pakai satu amount, tapi tetap pakai kemungkinan berapa sih yang akan diterima. Kalau yang expected, pakai probability. Sekali lagi ya. Oke. Nah, contohnya, sekarang di sini dia bilang, Peabody Construction, dia punya perjanjian dengan customer untuk membangun sebuah gudang dengan harga 100.000. Di mana si customer ini akan memberikan bonus 50.000. Nah, bonus tersebut akan turun setiap minggunya 10% untuk jangka waktu yang dia telat. Misal dia janjinya akhir tahun 2019, kalau telat seminggu, sampai di minggu pertama 2020, berarti dia udah dipotong 10% untuk bonusnya. Nah, terus perusahaan, selama ini, perusahaan ini udah melakukan konstruksi kan, ya kan? Nah, dia bilang, kurang lebih kalau on time itu 60% deh. Kalau telat 1 minggu, 30%. Kalau untuk yang telat 2 minggu, itu possibility-nya 10%. Ini kita percentage-nya ngomongin possibility ya. Jadi untuk possibility, dia akan bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang on time itu adalah 60%. Kalau telat 1 minggu, 30%. Kalau telat 2 minggu, itu kurang lebih 10%. Nah, dengan si expected value, kurang lebih dia akan bilang, oke, saya akan 60% dikali sama 150. Karena hanya 60% nih dia yakin kalau dia akan on time. 150.000-nya itu adalah dari 100.000 kontrak sama 50.000 yang bonus. Jadi total yang akan didapat kurang lebih untuk ke on time-an dia adalah 90.000. Nah, kalau telat 1 minggu, dia bilang kan kayaknya 30% nih change-nya. Dikali sama 145.
Kenapa yang tadi 150 sekarang 145? Kalau di soalnya tadi, dia telat 1 minggu, dia akan dikurangin 10% dari bonusnya. Sehingga bonus yang tadinya 50.000 sekarang tinggal 45.000 ditambah sama nilai kontrak 100.000. Oke. Nah, kalau 2 minggu dia bilang kurang lebih change-nya itu adalah 10%. Nah, dikali sama 140. Kenapa? Karena bonusnya udah turun 10%. Oke. Jadi total kira-kira yang akan dia dapatkan untuk yang expected value adalah 147.500. Ini untuk expected value karena dia pakai probability. Oke. Kalau most likely dia akan ngitung saya akan terima 150. Tapi probability saya dapat hanya 60%. Nah, kalau most likely kurang lebih kayak gitu. Jadi bedanya kalau expected value dia akan mengekspektasikan kira-kira dapatnya berapa ya dengan probability dan possibility-nya. Tapi kalau misalnya most likely amount, dia akan oke, saya akan dapat segini, tapi possibility-nya cuma segini loh gitu. Nah, kayak yang di soal ini kan kalau expected value dia akan memperkirakan oke, saya akan dapat 147.500 karena ada pengurangan dari si bonusnya. Nah, tapi kalau misalnya most likely dia akan bilang saya akan dapat 150.000 dengan kemungkinan hanya 60% saya dapat itu. Tapi dia hanya stated satu amount doang. Nah, ini yang variabel, teman-teman. Kalau misalnya time value of money, oke, time value of money ini biasanya transaksi yang terkait dengan financial component atau biasanya dia ada terkait sama interest-interestan. Ada interest expense atau interest revenue. Oke, ini time value of money. Karena time value of money berarti kita ngomongin masalah percentage interest. Nah, contoh di sini tanggal 1 Juli SAK Company menjual barang kepada Grand Company dengan nilai 900.000. Dia menukarkan atau membayarkan dengan 4 tahun zero interest bearing note. Face value-nya adalah 1.416.163. Nah, di mana harga pokok dari barang tersebut adalah 590. Sehingga pada tanggal 1 Juli dia akan mencatat ada notes receivable yang dia terima 900.000. Ini SAK ya, karena SAK yang jual. Oke. Terus ada sales revenue 900.000, cost of goods sold 590, inventory-nya 590. Nah, ini di SAK-nya karena dia nerima notes receivable. Nah, karena kan tadi ada interest, oke? Asumsi di soal ini interestnya itu adalah 12%. Hitung-hitungan time value of money-nya, oke? Notes, jadi ketika tanggal 31 Desember, akhir tahun, adjustment-nya adalah notes receivable 54, interest revenue. Karena kan kita ngomongin notes ya kan, notes-nya itu ada interest-nya 12% kali setengah tahun. Kenapa setengah tahun? Karena dia bilang transaksinya di Juli. Oke, Juli ke Desember 12, Juli ke Desember 6 bulan berarti 6/12 atau setengah. Ya. Oke, itu time value of money. Non-cash consideration juga ada loh. Nah, kalau non-cash consideration biasanya ini yang akan diterima itu adalah berupa goods, service, atau non-cash consideration yang lain. Misalnya, perusahaan punya pendapatan, revenue. Dia akan dapat pendapatan revenue, tapi berupa donation atau gift. Nah, ini akan masuk sebagai non-cash consideration. Atau adanya pertukaran antara company. Oke, pertukaran misalnya dia tukerin barang, si perusahaan A jual barang, tapi dibayarnya dengan equipment misalnya dari perusahaan B. Nah, itu bisa aja sebagai non-cash consideration. Nah, kalau non-cash consideration biasanya revenue akan diakui sebesar fair value dari barang yang dia terima. Dari barang yang si company terima. Misal tadi, si perusahaan A menjual produknya, terus si perusahaan B ganti dengan equipment. Nah, nanti pendapatannya si perusahaan akan diakui sebesar equipment yang dikasih sama si perusahaan B. Oke. Nah, kalau ini consideration paid or payable to customer. Ini termasuk dengan discount, volume rebate. Volume rebate ini kayak diskon sejenis diskon kupon, free product, service. Nah, ini semuanya termasuk consider paid or payable to customer. Nah, ini di sini ada contohnya nih. Samsung Company menawarkan kepada pelanggannya, dia akan membelikan
3% volume discount jika perusahaan si customer membeli 2 juta yen dari produk mereka selama tahun kalender. Pada tanggal 31 Maret 2019, Arctic membeli 700.000 dari si Samsung. Oke. Nah, tapi selama 2 tahun terakhir, Arctic ini belinya 3 juta untuk periode dari 1 April sampai 31 Desember. Sedangkan sekarang baru tanggal 31 Maret. Jadi sampai 31 Maret dia baru beli 700 nih. Tapi biasanya 2 tahun terakhir, dari April sampai Desember, dia akan beli 3 juta. Dia akan beli kurang lebih 2.300.000 lagi. Nah, karena udah ada pengalaman seperti itu, si Samsung untuk menangani pembeliannya si Arctic, tanggal 31 Desember dia akan mencatat account receivable sales revenue-nya bukan 700.000, tapi 679. Dari mana? Dari si 700.000 dikali sama 97% atau 700.000 dikali 3% dikurang sama 700.000. Oke, yang diakui hanya yang setelah diskon, yang netnya. Kenapa? Karena sepertinya dia akan dapat sih itu, gitu. Karena 2 tahun terakhir kan dia belinya segitu, gitu. 2 tahun terakhir dia belinya lebih dari 2 juta. Karena kan syarat untuk dapat diskon 3% itu kan ketika dia beli 2 juta. Nah, padahal 2 tahun terakhir si Arctic ini belinya 3 juta. Makanya ketika tanggal pertama transaksi, dia bilang sama, dia akan memberikan diskon. Nah, andaikan seiring berjalannya waktu, ternyata si ternyata si Arctic itu nggak beli sampai 3 juta atau nggak beli sampai 2 juta, nah dia akan ada di jurnal yang bawah. Cash account receivable, cash-nya 700.000 tetap terima 700.000. Account receivable yang dihapusnya 679 karena tadi kita udah mengdebit account receivable 679 dan akan ada sales discount forfeited 21.000. Jadi anggapannya sales discount yang di cancel 21.000 karena kan tadi dia diasumsikan akan mendapatkan diskon, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia nggak jadi dapat diskon. Itu jurnalnya yang bawah ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dia berhasil mendapatkan diskon itu, berarti untuk 3 bulan pertama dia akan tulisnya cash account receivable 679. Oke, 679 adalah dari yang tadi yang kita sudah masukin di sini. Oke. Nah, ini kalau consider paid or payable. Jadi yang akan kita terima itu lebih kecil dari berapa yang harusnya kita terima. Kenapa? Karena kita menjanjikan si pelanggan kita diskon. Nah, jadi kalau untuk consider paid or payable ini, angka yang akan kita masukkan ke dalam sales revenue kita adalah setelah kita kurangi dengan diskon atau udah net. Ya. Nah, step keempat, allocation transaction price to separate performance obligation, step 4. Oke, sekarang kita masuk ke step 4. Nah, step 4 ini adalah berbicara mengenai kalau misalnya kita punya kontrak, di mana kontrak itu ada kontrak yang lain di luarnya. Misalnya kayak contoh yang tadi saya bilang, kalau kamu beli kulkas, kamu punya warranty. Nah, gimana kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita ngomongin lebih kompleks lagi, oke? Jadi nanti akan ada 2 atau 3 stand alone separate obligation-nya, oke? Nah, kalau misalnya ada obligation terpisah seperti ini atau kewajiban terpisah, mereka akan dinilai berdasarkan fair value-nya, oke? Dari berdasarkan berapa fair value paling baik atau best measurement fair value yang bisa dilakukan sama si perusahaan terhadap barang tambahan atau jasa tambahan yang kalau misalnya dijual sendiri. Oke, jadi berdasarkan dari berapa sih harga jual dia sendiri gitu. Kalau tidak tersedia harga jual tersendirinya dari tambahan kewajiban tersebut, jadi kita harus pakai estimation. Nah, estimation-nya kita bisa pakai ketiga hal ini. Oke. Kita bisa pakai 3 hal ini. Yang pertama, adjust market assessment approach. Jadi kita cari
tambahan kewajiban kita ada nggak sih di pasar? Kalau ada dan harganya ada untuk barang itu sendiri atau kewajiban itu tersendiri, jadi nanti kita akan pakai harga tersebut. Misal gini, kalau kamu jual mesin, oke, jual mesin termasuk sama si installment-nya. Nah, nanti si installment-nya akan dinilai sendiri berdasarkan harga dari market. Nah, ada nggak sih di luar sana yang menginstalasi equipment yang sama seperti kamu, dijual hanya instalasinya aja, nggak jual barangnya. Nah, kalau ada, kamu ambil harga itu, kalau di market ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu bisa pakai penilaian kedua, yaitu penilaian dari cost ditambah sama margin yang kamu inginkan. Misal, kalau kamu jualan equipment, terus kamu juga plus sama installation atau instalasi, berarti si installation ini kan ada sebagai separate performance obligation kamu. Nah, nanti kamu perkirakan, kalau harganya ada di pasar, kamu pakai harga pasar ya, harga untuk instalasinya aja. Nah, tapi kalau misalnya untuk instalasinya nggak ada, berarti kamu mengekspektasikan kira-kira cost yang saya butuhkan untuk instalasi berapa ya, misalnya orangnya gajinya berapa 1 jam, atau lain sebagainya, terus ditambah sama margin keuntungan yang kamu inginkan. Oke, atau cara ketiga, pakai residual. Nah, residual ini karena kita nggak dapat harga pasarnya, kita juga tidak bisa mengestimasi karena harganya terlalu fluktuatif atau terlalu variabel banget. Nah, kita bisa pakai cara total transaction price dikurang sama harga jual di luar sana yang kita dapat aja. Oke, nah ini residual value. Residual approach, sorry. Bukan residual value, tapi residual approach. Nah, kita langsung coba ke contoh soal. Oke. Contoh soalnya. Nah, di sini ada perusahaan yang namanya Handler. Handler Company ini dia ngejual alat-alat berat untuk konstruksi. Nah, dia jual dari alat-alat yang kecil sampai dengan alat-alat yang besar yang harganya 4 jutaan. Yang kecilnya kurang lebih dari 600 ribuan. Nah, biasanya dia itu udah termasuk installation and training. Jadi, harga barangnya itu udah termasuk instalasi dan training cara penggunaannya. Oke. Terus ada sih Cai ceritanya. Cai ini dia beli barang kepada si handler. Si Cai ini beli barang dengan harga 2 juta ke handler. Oke. Pada di sini belum ada tanggalnya. Jadi dia beli harga 2 juta, habis itu si Cai ini mau instalasi karena si handler bilang harganya akan tetap sama 2 juta, mau kamu instalasi atau enggak. Nah, kalau misalnya seperti kita orang Indonesia, pasti ya. Kita pasti bilang, oh kalau harganya sama ya udah instalasi aja sama mereka ya nggak. Nah, terus beberapa company ada yang jual instalasinya sendiri. Kalau mereka jual instalasinya sendiri, harganya itu 20.000. Nah, ini berarti mereka pakai harga yang market ya. Yang tadi estimasi pertama market. Oke. Terus nah, trainingnya harganya itu 50.000. Oke, training sessionnya harganya 50.000. Si Cai punya kewajiban hanya bayar 2 juta karena barangnya dia beli 2 juta udah termasuk sama installation and training. Nah, si handler ini mengirimkan equipment-nya pada tanggal 1 September 2019. Oke, dan instalasinya selesai tanggal 1 November 2019. Training akan dilakukan setelah instalasi dan itu akan berakhir 1 tahun kemudian. Masa penggunaan dari si equipment ini 10 tahun. Oke. Sorry. Nah, kira-kira gimana sih cara hitungannya? Oke, karena dia harganya 2 juta, nah kan tadi dia bilang harganya 2 juta nih, harga belinya 2 juta. Oke. Terus ditambah sama 20.000 installation. Ditambah sama 50.000 training. Harusnya yang dibayar sama Cai itu 2.070.000. Tapi dia hanya bayar 2 juta. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita mengalokasikannya? Jadi kita mengalokasikannya untuk equipment sendiri, kita pakai harga 2 juta dibagi sama total yang seharusnya dia bayar dikali sama 2 juta. 2 juta untuk barangnya. Oke. Jadi kita pakai model percentage gitu loh. Nah, untuk si installation-nya dia
20.000 dibagi 2.070.000 dikali sama 2 juta. 2 juta yang dia bayar. Jadi kita lihat persentasenya dari berapa yang dia persentasenya dari nominal aslinya dibagi sama total. Nah, itu kita lihat persentasenya. Oke. Terus untuk training sama. Jadi 50.000 dibagi 2.070 dikali 200. 2 juta. 50.000 dibagi sama 2.070.000 dikali sama 2 juta, dapatlah 49. Nah, jadi ini tuh nilai aslinya, alokasinya. Si 2 juta itu terdiri dari equipment-nya 1.932.367, installation-nya 19.327, dan training-nya 48. Tidak sesuai dengan yang asli. Karena yang asli equipment-nya kan 2 juta, training-nya 20.000. Installation-nya 20.000, trainingnya 50.000. Tapi karena kita hanya bayar 2 juta untuk semuanya, gelondongan 2 juta, padahal mestinya bayarnya 2.070.000, jadi perhitungannya seperti ini untuk alokasinya. Oke. Nah, jadi ketika jurnal, dia akan menjurnal, dia tetap dapat cash 2 juta. Ini jurnalnya si handler, si penjualnya. Tetap dapat cash 2 juta, dia akan mengecas sebagai service revenue installation, karena instalasinya kan udah selesai nih ya. Itu adalah sebesar 19.324. Terus unearned revenue untuk yang trainingnya 48.309. Dan untuk sales revenue-nya dari penjualan equipment-nya sendiri 1.932.367. Oke. Nah, karena asumsinya nih, asumsi cost-nya itu adalah di 1.500.000, berarti cost of goods sold-nya sama inventory-nya kamu kurangin 1.500.000. Ini untuk yang perpetual method. Oke. Nah, karena tadi kan yang installation sama barang sebenarnya udah terjual. Nah, kita punya accrual untuk si trainingnya. Oke. Karena kan trainingnya itu adalah untuk 12 bulan. Dan dia mulai di bulan November. Berarti akan ada 1 kali training nih. 2 kali. November dan Desember. 2 kali training. Jadi jadi tadinya unearned service revenue akan berubah menjadi service revenue. 4.026 dikali sama 2. 4.026 dapat dari mana? 48.309 kan semuanya untuk 1 tahun. Nah, jadi 48.309 dibagi 12. Oke. Atau kalau kamu mau simpelnya 48.309 dikali 2/12 dapatlah 8052. Nah, ini untuk yang tahun 2019 karena baru selesai 2. Jadi November yang dihitung sama Desember yang dihitung. Terus sekarang untuk Desember 2019. Nah, mestinya udah selesai dong. Nah, dia akan mengadjust semua sisanya. Karena akan transaksi ini mestinya selesainya, trainingnya akan selesai di tanggal 1 November. Di tanggal 31 November. Jadi, untuk tanggal 31 Desember 2020, dia udah akan selesai. Jadi dia mengadjust sisanya 48309 dikurang sama yang sudah di-adjust tahun 2019, 8052. Dapatlah angka 40257. Karena kan udah setahun kan, jadi udah full di-adjust semua. Oke, nah ini yang kelima, revenue recognition revenue for each performance obligation is satisfied. Nah, jadi ini ada beberapa syaratnya nih teman-teman. Bagaimana kamu mengakui, oh obligasi saya sudah memuaskan atau kewajiban saya sudah saya selesaikan dengan baik. Contohnya, kalau kamu sudah memiliki hak untuk mendapat pembayaran dari aset tersebut. Udah ada perpindahan title, perpindahan kepemilikan. Terus sudah ada transfer fisikalnya, udah kamu kirimin. Udah ada perpindahan risk and reward dari kepemilikan. Terus customer sudah memiliki. Oke. Nah, jadi di sini gimana cara kamu menilainya? Masih ada beberapa lagi. Nah, kamu tolong baca sendiri untuk yang ini. Ya, description implementnya gimana. Oke. Nah, topik yang selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, teman-teman.